تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babul ikhlas wa ikhdarin niyah. Bab yang berbicara menjelaskan masalah keikhlasan dan menghadirkan niat pada seluruh perbuatan dan ucapan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzi bin Riyah bin Abdullah bin Qurtib bin Zarrah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun ala sahihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Niatnya baik maka akan menghasilkan hal yang baik. Niatnya tidak baik maka akan menghasilkan hal yang tidak baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap individu itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan terjadi benar-benar hanya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan ketika ada orang yang hijrahnya untuk mendapatkan keduniaan. Awi mura'atin yang kihuha. Atau hijrahnya itu bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, tetapi dia hijrahnya itu hanya karena perempuan yang kepengen dia nikahin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Nah, kalian itu santri. Kalian adalah manusia-manusia, pemuda-pemuda pilihan Allah. Jadi tidak semuanya umat Islam, tidak semuanya pemuda menjadi pilihan Allah. Dan kalian alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemuda-pemuda pilihan Allah. Artinya menjadi pemuda-pemuda yang siap hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Nah, ketika kalian
sudah menjadi pemuda-pemudi pilihan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemuda-pemudi yang terbaik, maka hendaknya lah jaga dan pelihara anugerah yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Orang tua kalian itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah hidayahnya itu dari awal Allah sudah memberikan kepada orang tua kalian, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian itu di tengah perjalanan kalian, di pertengahan kehidupan kalian. Namun intinya tetap Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menjadikan kalian itu manusia-manusia yang terbaik di antara yang baik. Tidak semuanya manusia seperti kalian. Tidak semuanya manusia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang santri. Enggak semua. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan semua pemuda umat Islam semuanya jadi santri, kayak apa banyaknya. Tapi sama Allah nggak ditakdirkan semuanya itu. Hanya kalian-kalian inilah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi santri, untuk meneruskan agama Allah, menghidupkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Apapun latar belakang kalian pada awalnya. Ada di antara kalian memang orang tua kalian dapat hidayah dari awal. Ketika kalian masih SD, itu orang tua kalian sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah bahwa nanti anakku kalau tamat SD akan aku masukkan pesantren. Ini artinya memang Allah sudah memberikan hidayah kepada orang tua kalian dari awal. Dari semenjak kalian kelas 5, kelas 6 SD, orang tua kalian sudah berkeinginan untuk memasukkan kalian ke dalam pesantren. Ada juga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kalian di tengah perjalanan lewat satu kejadian. Tamat SD. Kalian sekolah SD. Kelas 5, kelas 6 kelihatan. Kelas 5, kelas 6 ini udah kelihatan badernya. Akhirnya tamat SD, kata orang tua kalian, kalau anakku aku masukkan ke sekolah yang lain entah jadi apa ini. Ini kelas 5, kelas 6 aja udah kelihatan badernya. Ada, akhirnya Allah kasih petunjuk. Tamat SD dimasukkan pesantren. Ada juga yang Allah berikan hidayah kepada orang tua kalian di tengah perjalanan. Lulus SD, masuk SMP, masuk apa. Ternyata di tengah perjalanan, ketika kalian sekolah di luar pesantren, badernya minta ampun. Bader, nakal, dan seterusnya. Barulah akhirnya orang tua kalian mendapatkan hidayah untuk menyelamat kalian, maka dimasukkanlah ke pesantren. Nah, tidak ada harapan dan tujuan orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren kecuali berharap dan berdoa agar kalian ini menjadi orang yang terbaik dari yang baik. Orang tua kalian, entah ayah, entah ibu, entah nenek, entah kakek, itu berharap, ya Rob, mudah-mudahan dengan masuknya anakku ke pesantren, dengan masuknya cucuku ke pesantren, anak dan cucuku ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu harapan. Harapan dan doa dari kedua orang tua kalian atau nenek kakek kalian. Nah, maka hendaknya lah
kenakalan-kenakalan yang kalian pernah lakukan saat kalian di rumah, itu jangan sekali-kali kalian bawa ke pesantren. Tutup buku sudah. Dulu aku pernah nakal saat aku di rumah. Sekarang aku sudah ada di pesantren, maka aku harus merubah diriku. Dulu aku kurang baik, maka sekarang aku menjadi orang baik. Dulu aku cuma baik, sekarang aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika kalian sudah ada di pesantren, yang pagi, sore, malam kalian ngaji, mengkaji ilmu agama. Namun ternyata perilaku kalian, akhlak kalian enggak berubah. Bawaan-bawaan dari kenakalan, kebaderan kalian saat di rumah, kalian masih praktekkan di sini. Maka hal yang demikian akan mengakibatkan kalian itu lambat mendapat ilmu, lambat mendapat berkah, lambat mendapatkan ridho dari guru. Ini kalian harus camkan baik-baik. Maka ketika kamu sudah masuk ke pesantren, hijrahlah. Hijrahlah sebenar-benarnya hijrah. Hijrahlah secara kafah. Tinggalkan kelakuan-kelakuan yang gak baik, rubah dengan kelakuan dan perilaku serta akhlak yang baik. Jangan kalian itu ketika oleh orang tua kalian dimasukkan ke pesantren, kalian menjadikan diri kalian itu aji mumpung. Tinggal di pesantren dalam kondisi nakal, bader, sementara kalian tetap menyiksa kedua orang tua kalian. Memeras orang tua kalian, nggak punya uang, minta uang, alasan ini dan itu, beli ini, beli itu, beli kitab ini, beli buku, dan seterusnya. Habis orang tua kalian peras, sementara kalian di pesantren ini cuma nyantai, main, ngobrol dan sebagainya. Tidak mencerminkan akhlak yang baik. Nah, yang dikhawatirkan saat nanti kalian pulang dari pesantren, saat kalian sudah tidak lagi di pesantren, kalian sudah ada di masyarakat, kalian sudah ada di kampung kalian masing-masing. Yang dikhawatirkan, tidak ada sedikit pun ilmu yang kalian bawa, lantaran pada saat masih di pesantren, kalian cuma nyantai-nyantai aja. Yang diperbanyak main, ngobrol, begadang, main, ngobrol, begadang. Tambah lagi nanti perbuatan hal-hal yang memang merugikan orang lain. Nah, ini. Balik dari pesantren, kitab nggak bawa, ilmu nggak bawa. Yang dibawa lagi-lagi adalah pakaian kotor. Nah, satu saat kalian pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Satu saat kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh masyarakat. Oh, si A, si B dulu pernah pesantren di Al-Ihya. Ada yang 6 tahun, ada yang sekian tahun. Kata masyarakat, yuk kita buktikan. Selama dia di pesantren ini udah bisa apa saja. Selama dia di pesantren ini udah mampu apa saja. Apa saja sudah yang dipelajari. Akhirnya kalian disuruh tampil di masyarakat. Ada kematian disuruh mimpin yasin, mimpin tahlil, ada maulid disuruh baca rawi, ada orang umroh haji disuruh baca ratib. Dan ternyata ketika kalian yang diharapkan mampu memimpin masyarakat lantaran kalian sudah pernah duduk di pesantren, sudah pernah mengenyam pelajaran di pesantren, ternyata hasilnya nggak ada. Suruh mimpin yasin nggak bisa, mimpin tahlil nggak bisa,
Mimpin ratib nggak bisa, mimpin maulid nggak bisa. Akhirnya apa? Kata masyarakat, oh ternyata yang dipesantrenin dengan yang tidak dipesantrenin lebih pinter yang nggak dipesantrenin. Apa penyebabnya? Karena saat kalian masih ada di pesantren, yang kalian perbanyak itu adalah main. Main, jajan, ngobrol, itu deh tuh kerjaan kalian. Jadi tidak memikirkan bahwa apakah aku nanti ketika aku balik kampung. Ilmu apakah yang sudah aku dapati saat aku di pesantren untuk persiapan nanti aku hidup di kampung. Nah, untuk itulah ketika kalian sudah hijrah dari rumah datang ke pesantren, maka rubahlah perilaku kalian dengan sebaik-baiknya. Terutama yang anak-anak perempuan nih. Kalian itu perempuan, beda dengan orang laki. Orang laki itu nggak ada bekasnya, nggak ada cacatnya, itu orang laki. Tapi kalau orang perempuan salah pergaulan akan rusak dirinya. Yang seharusnya perempuan itu menjaga martabat dan harga dirinya semahal-mahalnya. Bukan memurahkan dirinya dengan pergaulan dan perbuatan yang memang tidak baik. Contoh, di sekitar pesantren kalian ini bukan hanya ada pesantren. Ada masyarakat, ada tetangga yang hidup berdampingan dengan pesantren. Dan mereka itu simpang siur, lewat, duduk, dan mereka memperhatikan kalian. Nah, ketika akhlak kalian gak ada, mau siang, mau pagi, mau malam, kemudian kalian satu dengan yang lainnya, entah itu yang lelaki dengan perempuan, dengan alasan aus, dengan alasan jajan, ngobrol di warung sana, ngobrol di warung sini. Itu akan menjatuhkan martabat dan akhlak kalian. Kata para tetangga yang lihat kalian, Masya Allah itu santri kok kelakuannya kayak gitu. Nggak ada malunya. Padahal baca Quran, baca hadis, baca akhlak, ngaji dan sebagainya. Tapi kok bagaikan burung terlepas dari sangkarnya. Ada yang di warung, ada yang di pinggiran pagar, ada yang di sebelah, macam-macam. Pertanyaannya, serendah itukah harga diri kalian? Serendah itukah akhlak dan martabat kalian sebagai seorang perempuan? Apa kalian gak malu dengan perilaku kalian itu? Nah, kalau anak laki emang maunya. Jadi nggak akan ada asap kalau nggak ada bara. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Maka untuk itulah jaga. Kalau kalian sudah hijrah, udah masuk pesantren, jaga diri kalian baik-baik. Jaga martabat dan harga serta kehormatan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Ketika kalian ngobrol, duduk, ngobrol. Nah, apa keuntungan yang kalian dapatin? Yang kalian dapatin tidak lain hanyalah hal negatif buat kalian. Negatif dalam penilaian masyarakat, negatif dalam kepribadian kalian, negatif kelak kalau kalian nanti sudah pulang ke kampung kalian masing-masing.
Kata masyarakat, Masya Allah itu santri kok kelakuannya kayak gitu. Ngobrol panjang lebar, yang duduk, yang jongkok, yang sebelah sana, yang sebelah sini. Seolah-olah arena warung itu adalah arena untuk pertemuan yang setiap malam kalian lakukan itu. Nah, lalu di mana Al-Quran yang kalian baca, hadis yang kalian baca, akhlak yang kalian baca, ilmu-ilmu lain yang kalian baca? Ta'limul muta'alim kalian belajar. Akhlak lil banin lil banat kalian baca. Quran kalian baca, hadis kalian baca. Tapi kenapa semua yang ilmu yang kalian diajarkan itu tidak ada satupun yang kalian amalkan? Kiai sekarang nasihatin malam ini. Antar selesai ngaji, itu tidak ada apa yang Ustadz sampaikan, apa yang Kiai sampaikan, apa yang guru sampaikan, yang kalian itu simpan dalam hati kalian. Nanti aja malam selesai ngaji, taruh kitab, berangkat bareng-bareng. Yang di pojok sono, yang di pojok sono, macam. Ini kan menandakan bahwa seluruh ilmu yang diajarkan di pesantren itu tidak ada yang kalian pakai. Dan ini berlaku untuk semuanya. Mau yang putrinya, mau yang putranya, mau yang alumni putranya, mau yang alumni putrinya. Yang alumni, yang putri ngayap. Malam. Udah sepi pulang, baru naik. Ini yang alumni ini, putri. Yang alumni putranya sama. Nah, begitu juga kalian yang masih santri. Lalu di mana ilmu? Ilmu yang diajarin oleh guru. Bukan karena guru tidak ikhlas mengajar kalian lalu mendapatkan ilmu yang gak manfaat. Tapi kalianlah yang tidak mengamalkan dari ilmu-ilmu yang diajarkan selama kalian di pesantren. Maka ketika kalian sudah hijrah dari rumah, hijrah menjadi seorang santri, jadilah seorang santri yang benar. Apa yang diajarkan di pesantren, tanamkan, simpen, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai saat pesantren enggak banyak ngaji kayak kalian kayak gini enggak. Kiai saat pesantren di Bukit Duri, di Sokopa Islamiyah. Kiai itu belajar dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 pagi sampai jam 11. 8, 9, 10, 11, 4 jam. Sehari. Sehari semalam itu belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dah. Nggak ada ngaji habis asar, nggak ada ngaji habis subuh, nggak ada sama sekali. Cuman itu doang. Nah sementara kalian kan jadwalnya penuh. Tapi kok pertanyaannya kenapa sebegitu banyaknya ilmu yang kalian pelajari, tapi sebegitu dikitnya yang kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah seharusnya lah dengan status kalian sebagai santri, dengan pakaian yang berjilbab, aurat tertutup, nah itu hendaknya disesuaikan. Perilaku dengan pakaian itu disesuaikan. Jangan pakaiannya berjilbab, auratnya tertutup, tapi kelakuannya lebih parah dari mereka yang gak santri. Hendaknya kalian harus membedakan diri kalian yang santri dengan mereka yang bukan santri.
Apakah kalian tidak pernah berpikir secara hati nurani, berpikir secara otak yang jernih? Orang tua kalian itu bukan orang yang sangat amat beradab. Dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam pekerjaannya, dengan berbagai macam kegiatannya, kalian bayangin masing-masing. Orang tua kalian itu dari pagi sampai sore ada yang kerja di pabrik, ada yang kuli dengan orang lain. Yang orang tua kalian harapkan itu ada gajinya, ada honornya, ada bayarannya. Sama dengan orang tua kalian yang dagang. Dari pagi dagang ke sana kemari, dari pagi buka kedai, buka warung, berharap akan ada yang beli, mendapatkan keuntungan. Nah, gaji orang tua kalian, keuntungan dari dagangnya orang tua kalian bukan untuk yang lain, tapi untuk kalian. Kalian yang ada di pesantren. Tiap kali uang jajan kalian habis, kalian sudah minta ke orang tua. Tapi kalian tidak pernah menyampaikan kepada orang tua kalian, "Pak, Ma, ini saya udah belajar ini. Pak, Ma, ini saya sudah hafal surah ini. Pak, Ma, ini saya udah mengkaji kitab ini." Dan itu belum pernah kalian lakukan. Yang selalu kalian lakukan adalah menipu orang tua kalian dengan berbagai macam alasan. Beli ini, beli itu, minta ini, minta itu. Tapi kalian belum pernah laporan ke orang tua kalian, "Ayah, bapak, ibu, mak, saya udah bisa ini di pesantren." Hanya orang tua kalian mau beranggapan kalian benar aja di pesantren. Belajar aja di pesantren. Akhlaknya mulia aja di pesantren. Lain halnya, ada dari sekian santri, memang orang tuanya itu hanya menaruh anaknya di pesantren. Kata orang tuanya, "Lu mau apa ke, di pesantren, yang penting lu gak ada di rumah. Gua gak nyanggup melihat kebaderan lu, kenakalan lu." Ada orang tua yang kayak gitu. Ada pula orang tua yang selalu sangat amat mendengar perkataan anaknya yang di pesantren. Mungkin lebih dari 100% ucapan anaknya itu dipercaya sama emak bapaknya. Nah, padahal apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh anaknya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, cobalah kalian pakai sanubari kalian, pakai hati kalian. Rubah karakter kalian, rubah kelakuan kalian, rubah akhlak kalian. Pernah ada ketika Kiai panggil, "Neng, lu ngapa ngobrol?" "Pak Kiai, saya mau ngasih uang beli ini." Dah. Kemudian Kiai husnuzon, Kiai berprasangka baik saja, Kiai maafkan. Oh, ternyata itu adalah kedustaan. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Malam itu Kiai panggil, Kiai maafin, toh beberapa malam kemudian dia ulang lagi. Memang ternyata kalianlah yang tidak menjaga diri. Cobalah, terutama kalian yang santri-santri putri, jaga diri kalian baik-baik, jaga akhlak kalian. Gak ada untungnya. Gak ada untungnya kalian nakal, kalian bader, kalian genit selama di pesantren. Gak ada untungnya sama sekali. Karena kenakalan, kebaderan, kegenitan kalian itu adalah nantinya akan merupakan catatan hitam, catatan negatif dalam kehidupan kalian.
bukan catatan positif dan catatan yang baik. Nah, kemudian anak laki, kalian itu satu saat akan jadi imam. Kalian akan jadi pemimpin. Nah, yang namanya imam, yang namanya pemimpin, itu kalian harus bisa menuntun orang yang kamu pimpin itu untuk melangkah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa nuntun, bisa mimpin orang lain masuk ke surga, sementara diri kalian kelakuannya masih kayak gini? Ada santri kiai namanya Ela. Santri kiai namanya Ela, kalau nggak salah kelas 1 aliyah itu. Ela namanya. Nah, itu santri kiai main ade-adean sama abang-abangan. Ada yang namanya Ela nggak di sini? Hah? Pulang. Main ade-adean, main abang-abang, abang-abang. Fotonya, foto itu dijadikan foto profil. Tahu foto profil? Hah? DP, dijadiin DP. Pas ditanya ini siapa? Ade-adean. Ternyata ade-adean cabe-cabean, tomat-tomat. Oh, bayangin. Tentunya ini tidak terjadi sama Ela doang. Bisa jadi terjadi sama Angel, terjadi sama Wawa, terjadi sama semuanya. Dan ketika HP kalian kiai periksa satu demi satu, Masya Allah, yang chattingannya kayak gini, yang foto si A ada di situ, foto si B, aduh, Masya Allah. Inikah kehidupan dan perilaku seorang santri yang dibangga-banggakan oleh orang tua, yang menjadi pilihan Allah, menjadi pilihan terbaik. Seharusnya kalian bersyukur kepada Allah bahwa kalian itu menjadi manusia yang paling baik di antara yang baik. Kalian ditentukan jadi anak santri, bukan ditentukan jadi anak-anak yang bukan santri. Maka jaga dan pelihara. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Jadi siapa orang yang hijrahnya dari rumah masuk ke pesantren benar-benar karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar akan karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa orang yang hijrahnya karena untuk keduniaan atau untuk perempuan, maka hijrahnya itu ya untuk keduniaan dan untuk perempuan. Hijrahnya kalian anak laki dari rumah masuk ke pesantren, ternyata hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, tapi hijrahnya itu karena kesenangan dunia dan karena ingin punya teman perempuan. Perempuan ini yang rusak. Maka hijrahlah secara kapah. Hijrahlah yang menyeluruh, bahwa masuk kalian ke pesantren ini benar-benar mencari ilmu, benar-benar mencari ridha guru, benar-benar mencari berkah. Ya, ilmu ketika kalian di pesantren dan dimanapun kalian nyantren, tidak akan semua ilmu itu kalian peroleh. Tidak akan itu. Jadi kalau ada orang masuk pesantren semuanya bisa, itu bohong. Kenapa demikian? Karena sebegitu luasnya ilmu Allah, dan itu tidak akan mampu dikaji oleh manusia siapapun dia, sekalipun anak santri. Nah, dengan keminiman ilmu yang kalian dapat, sementara di sisi lain kalian mendapatkan ridho guru, kalian mendapatkan keberkahan dari Allah, walaupun seminim apapun, maka ilmu itu akan memberikan manfaat dan akan terus berkembang dan berkembang. Maka untuk itulah, selagi kalian ada di pesantren, jadilah santri sebenar-benarnya santri. Ketika kayak nyampain kayak gini, masukkan ke sanubari kalian, masukkan ke hati kalian.
Ya Allah, mulai malam ini saya ingin merubah diri saya. Saya akan berteman dengan Al-Quran. Saya akan senantiasa lidah saya basah dengan Al-Quran. Lidah saya basah dengan zikir. Lidah saya basah dengan salawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Hendaknya begitu. Ngobrol panjang lebar. Ada lagi. Ini santri di Somalia, di Afrika. Sebegitu beraninya itu santri anak laki. Malam-malam itu dari sana lewat. Ini di Somal lewat. Sampai ke tangga. Ada yang ke malam nih. Ada yang ke kuburan, ada yang di tangga. Yang jadi pertanyaannya, semurah itukah santri di Somalia malam-malam turun ke tangga ngobrol? Padahal dia statusnya santri. Semurah itukah santri di Somalia itu? Di mana harga dirinya? Di mana martabatnya? Kok semurah itu menjadi orang santri? Wah, kalian camkan, masukkan ke dalam hati kalian yang paling jernih. Ya Allah, saya ini santri. Saya bukan orang, bukan santri, tapi saya santri ya Allah. Engkau telah menakdirkan aku ya Allah menjadi santri, maka Engkau cinta kepada aku ya Allah. Dengan demikian aku akan menjadi orang yang baik. Ini bukan kayak gini. Bukan model-model santri Somalia kayak gitu, bukan. Malu sama diri kalian masing-masing. Jadi ketika kalian hijrahlah dari rumah ke pesantren benar-benar karena Allah dan karena Rasul, bukan karena dunia. Yang lelaki bukan karena masuk pesantren karena perempuan. Dan yang perempuan, jagalah diri kalian semahal-mahalnya. Jagalah diri kalian sebaik-baiknya, peliharalah akhlak dan martabat harga diri kalian setinggi-tingginya. Sebelum ada penyesalan. Kalau satu saat kalau kalian sudah nyesal, apalah artinya penyesalan? Kalau nasi sudah menjadi enggak ada. Ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tidak akan lagi menjadi nasi. Sudah bubur, sudah mau drop. Nah itu. Maka jagalah diri kalian baik-baik. Nah, kemudian malam tidak ada lagi alasan haus. Tidak ada lagi alasan lapar malam, enggak ada lagi. Haus pengen minum, ada air galon. Udah disiapin untuk minum kalian. Jadi tidak ada alasan haus, tidak ada alasan lapar. Dengan tujuan ke warung, ngobrol, warung ini, warung itu, dan seterusnya nggak ada lagi. Makanya setiap malam kalian haus, silakan bawa air galon ke atas, minum di atas. Jadi nggak ada lagi main di warung. Kemudian juga ada santri dari Nigeria. Itu kalau malam selalu keluar. Ini santri putri dari Nigeria. Alasannya dipanggil bunda lah, dipanggil apalah. Bentar-bentar panggil bunda, panggil ini, panggil. Padahal itu bohong semua. Ketika dikonfirmasi bundanya dipanggil sama pimpinan pesantren itu di Nigeria, ternyata enggak panggil. Emang dia datang sendiri, alasan doang. Jadi terlalu banyak kedustaan dan kebohong kalian itu terhadap guru kalian. Nah, mulai malam ini niatkan bahwa kalian itu akan menjadi santri yang baik. Wajarlah ketika guru-guru kalian mendoakan kalian. Habis sholat guru kalian mendoakan, malam mendoakan, pagi ya Allah,
anak-anakku, santri-santriku biar jadi santri yang baik, yang putra dan yang putri. Ternyata itu belum diijabah sama Allah. Kenapa? Karena yang didoakan tidak sama dengan yang mendoakan. Yang mendoakan, menadakan tangan, memohon, meminta, berdoa, munajat kepada Allah supaya murid-muridnya baik. Ternyata muridnya memang tidak mau jadi orang baik. Dengan perilaku dan perbuatannya yang gak baik. Wah, mulai malam ini sudah tidak ada lagi kerumunan rame-rame di warung manapun. Nah, ada warung sana, ada warung sini, warung. Dari sekian banyaknya warung yang kalian biasa jajan, itu tukang-tukang warung berebut pembeli dengan berbagai macam cara. Dan ketika ada satu warung yang dulunya rame dengan jajanan kalian, kemudian warung itu sepi, maka dia akan berbuat hal yang tidak baik. Contoh, misalnya kiai dagang, kalian rame jajan. Satu saat kalian pindah jajan karena di situ kurang nyaman, kurang lampunya terang dan sebagainya. Kalian nggak jajan di situ, pindah ke pinggiran sono, tukang es sono. Dengan alasan batu esnya banyakan, sirupnya banyakan, rasanya manis, segala macam-macam tuh. Pindah kalian jajan ke sono. Akhirnya warung kiai yang dilewatkan, kiai merasa sinis. Nah, ketika kiai merasa sinis, kiai akan bercerita kepada orang yang dekat dengan kiai. Kenapa? Kiai akan bercerita kepada orang yang dekat dengan kiai, lalu kiai jelek-jelekan kalian. Si A, si B, si no, lewat sana. Padahal karena apa? Warungnya udah nggak diapain lagi. Warungnya udah nggak dijajanin lagi, nggak dibelanjain lagi. Dan itu terjadi perselisihan hidup dalam mencari uang. Nah, untuk malam ini biarkan, mau ada berapapun warung di sekitar kalian, malam ini biarkan warung itu sepi. Biarkan mereka bertanya-tanya, kenapa ini santri nggak ada lagi yang kemari? Kenapa santri ini udah nggak ada yang jajan lagi di sini? Kalau nanti mereka bertanya-tanya dan menemukan jawaban, maka jawabannya adalah bahwa kalau malam hari kiainya sudah tidak membolehkan lagi untuk santrinya jajan di warung. Di malam ini pelajaran kalian adalah masalah hijrah. Maka hijrahlah kalian dari rumah ke pesantren. Hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.